your hidden glory in creation. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Novi dan Kak Febri dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk memulai ibadah kita, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Adik-adik, kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan menyanyi lagu Aku Istimewa. 2, 3. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip-dip, hidungku dapat bersin asing. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu Kami Puji dengan riang. 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi berisi daku menyerah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti ibadah IMPA walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa buat Kak Febriana yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kakak akan membacanya untuk
adik-adik di rumah dan kakak harap adik-adik dapat memperhatikan Alkitabnya dengan baik. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur kita, adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami, sehingga pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah persekutuan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Ya, adik-adik, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kakak akan membacakannya, adik-adik. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
silakan duduk. Ya, adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah, pada pagi hari ini pembacaan kita terdapat dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini mau menceritakan tentang bangsa Israel di pembuangan, di tanah pembuangan ya adik-adik. Nah, di mana pada saat itu adik-adik ada yang tahu kenapa bangsa Israel berada di tanah pembuangan? Ya, nah bangsa Israel berada di tanah pembuangan karena mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, mereka mendapat hukuman karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus dan mereka menyembah berhala. Makanya Tuhan Yesus menghukum mereka dengan membuang mereka ke tanah pembuangan adik-adik. Nah, pada saat itu mereka di tanah pembuangan tidak bebas seperti di daerah mereka. Nah, jadi mereka dalam keadaan yang tidak bebas, tidak bahagia seperti di tanah mereka, mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus menolong? Ya, Tuhan Yesus menolong mereka walaupun mereka dihukum, mereka dihukum di tanah pembuangan, tetapi Tuhan Yesus tetap melihat mereka, memperhatikan apa yang mereka lakukan di sana. Tetapi Tuhan Yesus berpesan seperti pada ayatnya yang pertama tadi, kakak bacakan ya adik-adik. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Aku dan keadilanku akan dinyatakan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mau mendatangkan keselamatan. Tetapi keselamatan akan dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka pada saat itu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ketika mereka taat dan setia, Tuhan Yesus membebaskan mereka dari tanah pembuangan. Nah, adik-adik, di sini kita juga mau diajarkan dari pembacaan Alkitab kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang taat dan setia, baik kepada orang tua, kakak layan, guru, dan juga terlebih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat ini adik-adik sedang ujian, sudah selesai ya, ujian kenaikan kelas. Nah, kalau kita menjadi anak yang taat, kita harus belajar yang benar supaya mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika kita tidak taat akan peraturan, akan aturan orang tua, kalau kita tidak mau mendapat nilai yang baik, kita tidak belajar. Nah, ada adik-adik yang ujian tidak belajar. Nah, kakak yakin semua adik-adik IMPA di sini semua belajar ya. Ya, karena semua pasti mau mendapatkan nilai yang baik. Terus juga kalau misalnya papa mamanya di rumah suruh adik-adik misalnya habis mainannya dibersihkan, dirapikan kembali, kemudian disimpan. Ya, kalau misalnya ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, juga kita menolong. Nah, itu adalah contoh-contoh anak yang taat dan setia akan peraturan yang ada. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik IMPA semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia. Jadi ketika kita mau menerima keselamatan, kita sudah diberikan Tuhan Yesus nafas kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kepintaran. Nah, jadi sebagai rasa syukur kita, berarti kita harus mau menjadi anak yang taat, setia, dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, biarlah kita kiranya menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi anak yang setia, taat, sehingga karya
keselamatan Allah selalu kita rasakan. Amin firman Tuhan. Ya adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Ya adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah secara online. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Walaupun kami tidak bertatap langsung, tetapi biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan buat kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami di rumah, dalam studi kami, dan dalam kehidupan kami bergereja. Kami mengucap syukur Tuhan, pada minggu yang lalu kami telah selesai ujian kenaikan kelas. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan dapat kami menerima nilai sesuai dengan apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kiranya kami mendapat nilai yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan buat orang-orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai baik dalam kehidupan orang tua kami sehari-hari dan juga dalam pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan buat gerejamu, terkhususnya gereja GPIB Sion Nunukan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua yang ada di dalamnya, baik Ibu Pendeta Dian, Pak Pendeta Satya, Ibu Pendeta Pani, para presbiter, para pegawai gereja, dan semua jemaat yang ada di dalamnya. Biarlah kiranya semua kami selalu dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan buat bangsa kami Indonesia, di mana pada saat ini kami mengalami pandemi ya Tuhan. Biarlah kiranya pandemi virus corona ini dapat berlalu, sehingga kami bisa kembali bersama-sama menjalankan aktivitas seperti dulu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami juga Engkau selalu berikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga kakak-kakak layan yang melayani, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Terkhususnya buat kakak Nopi yang bertugas sebagai liturgos pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai Kak Novita, baik dalam studinya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Kak Novita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik
dirikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam baik di hati kami dan kami boleh memperlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa buat Kak Febriana yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dia dalam setiap aktivitas, dalam keluarga, dan dalam pelayanannya. Ya Tuhan, sebentar tadi juga kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Ya Tuhan, yang masih ada pada kami juga, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa menggunakannya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, semua kita berdiri. Kita akan menutup ibadah impak kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi lagu Hidup Ceria 359. Sudah waktunya. 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan dalam ibadah impak kami pada pagi hari ini. Biar kiranya ibadah impak kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Bapak, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan menyertai langkah kami. Inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah impak kita telah selesai dan sampai ketemu di minggu depan. Shalom.